Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sebetulnya tidak pernah sungguh-sungguh mengerti orang lain, apa yang dia alami. Seringkali kita melihat sebuah keluarga yang bahagia, kecukupan, rumah besar, mobil ada, usaha jalan lancar, pasti juga duitnya banyak, pasti bahagia. Kita seringkali mempunyai ilusi seperti itu. Padahal bisa jadi meskipun ada uang banyak, ada mobil dan rumah, kadang-kadang sampai pada batas kemampuan terakhir, uangnya tidak bisa buat apa-apa. Terutama ketika salah satu anggota keluarga yang dicintai menderita kanker terminal. Hanya bisa menunggu, uangnya tidak bisa apa-apa. Kita tidak tahu. Ada satu keluarga yang nampaknya bahagia, ke gereja bersama-sama, pergi berbelanja bersama-sama. Tetapi kita juga tidak tahu kalau mereka sebetulnya relasinya tidak sungguh-sungguh mendalam. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, punya dunianya sendiri-sendiri. Sekali-sekali saja pada waktu weekend ke gereja bersama-sama. Bisa jadi nampaknya keluarga biasa-biasa saja. Senyum terus-menerus di mana-mana. Tetapi sebetulnya di dalam rumah tangganya pasangannya abusive. Bahkan tidak setia. Kita tidak tahu. Banyak hal kita tidak tahu. Ada anak yang nampaknya baik, tetapi ternyata kecanduan narkoba, obat terlarang. Semuanya nampaknya memang tidak seperti yang kita bayangkan. Seringkali kita hidup di dalam ilusi kita sendiri. Namun, ada juga yang kemudian mengatakan bahwa mengapa hidup itu begitu sulit? Ada saja yang membuat kita menderita. Sebetulnya memang di dalam kitab suci juga disebutkan secara simbolis bahwa seringkali kita melalui lembah yang kelam. Mungkin peristiwa-peristiwa gelap itu adalah peristiwa-peristiwa saat kita harus melalui lembah yang kelam. Lalu bagaimana seharusnya menyikapi hidup, menyikapi penderitaan? Yang pertama tentu kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah jangan menghakimi, karena kita tidak tahu apa yang sungguh-sungguh dialami oleh saudara kita. Yang kedua, tidak perlu kita iri hati. Masing-masing punya penderitaannya sendiri-sendiri. Dan ini yang lebih penting, yang positif. Kita menggunakan penderitaan itu sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan menjadi murid Kristus. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Itulah salib-salib yang harus dipikul. Kalau kita mau menjadi anggota sebuah komunitas, misalnya harus ada syaratnya. Boleh kamu menjadi anggota kelompok kami, tapi harus membayar sekian. Kita akan bayar, karena kita mengharapkan menjadi bagian kelompok itu. Sama dengan murid Kristus. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, bayarannya memikul salib. Bagusnya adalah justru ketika kita menyambut salib, memikul salib, salib bukan lagi beban, tetapi ungkapan cinta. Dan karena itu, ketika kita melalui lembah yang kelam, kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita memikul salib bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita,
supaya kita harus memikul salib kita masing-masing. Ternyata kita tidak memikulnya sendiri. Tuhan memikul bersama kita, dan karena itu menjadi ringan. Maka paradoksnya adalah penderitaan itu sungguh-sungguh menjadi penderitaan yang berat ketika kita memikulnya dengan mengeluh. Tetapi menjadi lebih ringan ketika memikulnya dengan ikhlas sebagai salib jalan untuk menjadi murid Kristus. Karena dengan cara itu Tuhan ikut menemani kita memikul salib kita itu. Dan memang Tuhan memberi contoh terlebih dahulu. Ia memikul salib sampai habis, sampai batas terakhir. Bahkan ketika dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Maka saudara-saudari terkasih, penderitaan yang kita alami, penderitaan yang dialami orang lain, seringkali tidak terhindarkan. Namun tidak berarti bahwa hidup itu serba negatif. Ada jalan yang membuat salib itu justru berkat. Yaitu ketika kita menyambutnya dengan tangan terbuka, dengan keikhlasan. Dan ternyata ketika kita menyambutnya, memeluk salib itu dan memikulnya, salib justru malah lebih ringan. Seringkali karena kita hidup di dalam bayang-bayang atau ilusi. Karena itu ada orang yang mengatakan, sebetulnya bagi seorang wanita lebih mudah melahirkan daripada memikirkannya. Karena ketika kita memikirkannya, kita justru membebani diri kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sama dengan derita kehidupan ini, kita harus merentangkan tangan dan menyambutnya dengan ikhlas. Tidak hidup di dalam ilusi, seolah-olah kehidupan ini mestinya, seharusnya tidak ada derita, tidak ada lembah yang kelam. Mengapa tidak mulus-mulus saja? Saya kira justru itu hidup dalam ilusi. Kita kurang mampu membuka diri terhadap kenyataan kehidupan yang memang berisi lengkap, baik dan buruk, sukacita dan derita. Kalau kita mau menerima berkat dan sukacita, kenapa kita tidak mau menerima derita dan kemalangan? Tidak adil. Hidup adalah sebuah keseluruhan, kesempurnaan. Karena itu kita perlu menyambut segala-galanya dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita percaya bahkan di dalam derita ada berkat. Bahkan derita salib ketika dipikul dengan ikhlas, penuh kasih, menjadi tanda dan jalan keselamatan. Tuhan sudah memberi jawaban bagaimana kita harus mensikapi lembah yang kelam dalam hidup kita. Maka mari kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena di sana selalu ada jawaban yang menyelamatkan bagi kita. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita memasuki masa-masa khusus dalam sejarah Gereja Katolik, yaitu Pekan Suci, dengan sikap terbuka, kerendahan hati, untuk selalu mengarahkan pandangan kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti dan mengartikan kehidupan kita sebagaimana Tuhan memaksudkannya. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah kita bisa handle ourselves with care, because we are love. Tuhan memberkati.